Nah, kalau kita bicara 2024 kembali lagi, apakah kita sampai kepada 2024 nanti? Belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore guys, di mana saja Anda berada, khususnya warga Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak. Kali ini Faskal Podcast punya program baru. Programnya namanya ONA. Enggak cuma ONA saja. Namun ONA ini artinya obrolan bermakna. Iya. Nah, obrolan bermakna ini menghadirkan orang-orang hebat di Lebak. Tokoh-tokoh, entah itu pejabat, entah dia aktivis, seniman, budayawan, semuanya orang Lebak yang bisa jadi inspirasi buat warga Lebak. Khususnya anak muda. Dan guys, yang pertama kali masuk di ONA adalah yang di samping saya. Siapa yang tidak kenal dengan Akang? Dengan siapa kan? Kang Nabil. Kang Nabil, atau lebih tepatnya dengan nama Akang Muhammad Nabil Jayabaya. Nabil Jayabaya. Terima kasih Kang Nabil sudah hadir di Faskal Podcast ya. Kehormatan bagi kami. Di samping kesibukannya yang luar biasa sebagai Ketua Gapensi Lebak. Ketua Gapensi. Iya. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Oh, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional. Organisasinya para pengusaha konstruksi lah, Kang Gigi. Oh, konstruksi ya. Oke. Jadi beliau ini adalah sebagai Ketua Gapensi. Ya. Dan mungkin warga Lebak juga umumnya pada tahu Bapak Muhammad Nabil Jayabaya. Pasti di belakangnya ada itunya, Kang. Ya, nah, ini yang akan saya tanyakan, Kang. Orang ngelihatnya sudah tidak asing lagi nama Jayabayanya ini. Karena walau bagaimanapun Bapak Mulyadi Jayabaya, Pak Haji, itu adalah Bapak pembangunan di Lebak. Ya. Ya. Iya. Apalagi diteruskan dengan Ibu Haji Iti Oktavia Jayabaya. Nah, sekarang Bapak Nabil atau Kang Nabil. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, Kang. Boleh. Pengen tahunya sebetulnya latar belakang Kang Nabil tuh apa dulu, memang sudah terlanjur enak gitu ya dengan fasilitas Bapak sehingga sekarang punya Bill Group ya. Yes. Atau memang itu hasil dari sebuah kerja keras? Ya. Enggak, Kang? Jadi dulu, awal dulu Kang Gigi. Iya. Bahwa saya adalah terlahir daripada anak Mulyadi Jayabaya. Artinya nama belakang saya pasti ada nama Jayabaya. Itu menurut saya menjadi satu kelebihan dan juga satu kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihannya saya dikenal orang. Kenal. Kekurangannya, orang pasti akan berpikir apa yang usaha yang saya bangun adalah hasil daripada nama belakang ayah saya tadi. Padahal tidak. Padahal tidak. Oke. Padahal tidak. Iya. Sok maka dijelasin. Padahal tidak. Jadi saya ini memang ayah saya, keluarga saya, ibu dan bapak saya selalu mengajarkan kepada saya untuk tahu proses, Kang Gigi. Untuk tahu proses bagaimana menjadi seorang pengusaha, yaitu adalah memulai dengan sendiri, dengan kemandirian. Mandiri. Bapak saya sama sekali tidak mendorong saya untuk jadi pengusaha, tapi ini dasar daripada keinginan hati saya. Saya ingin jadi pengusaha karena saya punya cita-cita kalau saya jadi pengusaha, saya sukses, saya bisa menghidupi banyak orang yang memang kekurangan di Lebak ini. Saya ingin menjadi hoirunas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak manusia. Gitu, Gigi. Waduh, mulia sekali nih ya. Artinya, karena kuncinya orang sukses bukan berarti dia lihat jabatan dan harta kekayaan, tapi bagaimana dia bisa bermanfaat. Setuju kalau untuk itu. Terus nih, jangan lupa guys, acara ini juga terselenggara atas kerjasama Faskal Podcast. Faskal itu adalah printing dan advertising di Lebak ya. Kita kembali lagi ke Kang Nabil. Nah, dengan mengangkat di belakang nama ini, tadi disebutkan adalah ada enaknya dan tidaknya ya. Iya. Sebetulnya tidak enaknya dulu deh. Pernah kejadian nggak seperti itu? Tidak enaknya seperti orang sekarang menganggap bahwa apa yang saya bangun ini berdasarkan bantuan ayah. Oh ya. Bantuan nama belakang ini, bantuan keluarga besar ini, padahal tidak.
Ini usaha yang saya bangun dengan istri saya dari nol. Makanya Kang Gigi tadi lihat, saya ceritain tadi juga kan sedikit banyak saya rumah di mana awalnya. Padahal notabene saya adalah anak Jayabaya. Orang akan mengira bahwa saya hidup enak, rumahnya enak. Ternyata Kang Gigi juga dengan Kang Japar juga kan sudah melihat. Yang tidak enak apa yang saya bangun ini, orang pasti akan berpikiran bahwa ini hasil daripada bantuan Jayabaya. Itu aja. Padahal makanya dalam podcast ini juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Lebak bahwa kita nih harus mau berproses, kita harus mau belajar. Orang tua biarkan jadi orang tua adalah guru kita, tempat kita bertanya, tapi jangan pernah menjadikan orang tua sandaran kita hidup. Karena tidak akan selamanya kita berada dan tidak akan selamanya kita bersama-sama orang tua kita gitu. Oke, setuju. Mantap banget ya. Nah, sebenarnya apa sih yang didapat dari Bapak ya? Pak Mulyadi Jayabaya sehingga menjadikan Kang Nabil bisa survive, bahkan ya kalau boleh dikatakan dah sukses lah di Lebak. Apa sih trik dari Bapak yang dipelajari sama Kang Nabil? Iya. Nah, tadi itu saya kan cerita sedikit ke Kang Gigi bahwa saya ini adalah anak ayah saya yang mungkin orang bisa percaya atau tidak itu hak orang, kembali lagi bahwa saya dididik keras oleh ayah saya dididik tidak manja, saya dididik tidak mudah walaupun ayah saya 10 tahun jadi bupati di Lebak dan ayah saya juga sekarang tetap menjadi pengusaha. Alhamdulillah beliau sekarang juga jadi pengusaha nasional Kang Gigi. Tapi saya diajarkan untuk mandiri. Karena saya dulu waktu saya kecil, saya tuh selalu idola saya adalah ayah saya. Makanya hari ini saya adalah jadi pengusaha. Awal jadi pengusaha itu karena saya mengidolakan ayah saya. Ayah saya selalu bilang, Bil, hidup ini harus Anda gapai dengan kemandirian. Karena manja, lembek, ogohan, namun orang Sunda, Kang Gigi, itu tidak ada artinya. Bahwa kesuksesan itu bisa Anda raih tanpa harus bantuan dari saya. Karena saya, kata ayah saya, tidak akan selamanya ada di samping kamu, tidak akan selamanya bisa mendampingi kamu. Karena waktu akan tiba hal itu, Kang Gigi. Gitu. Jadi itu ya yang menjadikan Kang Billy survive ya. Ya. Karena ajaran-ajaran yang diberikan ayah itu, ya. Haji itu seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi sekarang usaha Kang Billy nih, tadi kan di Gapensi ya. Ya. Yang sebenarnya nih usaha Bang Billy yang benar-benar terlihat nih sekarang itu di masyarakat Lebak apa sih? Karena orang mengatakan, wah itu mah anak Pak JB ini gitu kan gitu. Gitu. Jadi sebelum saya di titik ini, saya dulu pernah usaha rental PS, Kang Gigi. Rental PS, zaman dulu ya. Ya, saya mulai usaha itu dari SMA. Ini ada satu teman saya yang tahu juga. Ini ada saya dari SMA usaha PS, saya usaha counter handphone, lalu saya usaha bebek-bebekan dulu di Balong, Jabar ya, gitu. Itu anak JB yang Jabar, anak JB tapi usaha bebek-bebekan. Karena saya pengen banget jadi pengusaha. Lalu sekarang hari ini usaha saya ya ada, nggak besar, cuman saya ada lah. Lele ya mah, kita ternak lele. Ya, ya, yang alhamdulillah ternak lele ini sebulan sudah menghasilkan hampir 200 sampai 300 ton. Ya, gitu. Kalau kontraktor itu Kang Gigi bagi saya adalah pegang Gapensi ini, memimpin Gapensi ini adalah tentang pergaulan, tentang networking, koneksi kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, kepada pengusaha-pengusaha yang lain, untuk mengembangkan usaha saya yang lain lagi. Jadi tidak berpatokan di konstruksi itu, tidak. Saya tuh punya usaha-usaha di bidang lain juga, lele ada, kita usaha travel juga ada, usaha apa namanya mobil ya Maya, mobil-mobil truk gitu, saya juga ada rental mobil gitu Kang Gigi. Masih banyak lah. Jadi luar biasa ya usahanya ya. Alhamdulillah. Makanya Alhamdulillah. Iya. Jadi itu juga berkat doa-doa orang-orang yang selalu saya santuni. Sebenarnya saya punya usaha ini bukan kehebatan saya, cuman karena doa dan kepercayaan Allah saja. Iya. Gitu Kang Gigi. Tadi pengaruh ayah ya, Pak Haji, sangat luar biasa ya. Ya. Pengaruh ibu bagaimana? Kalau ibu itu adalah orang yang religius. Oh, religius ya. Makanya saya di tiap kali usaha saya selalu menyisihkan sebagian harta, sebagian pendapatan untuk orang-orang yang memang mampu. Saya juga di Gapensi alhamdulillah membangun program Gapensi Peduli. Oh, gitu. Gapensi Peduli itu adalah isinya adalah mengumrohkan warga-warga kurang mampu.
membikin rumah di Layak Kuni. Yang di Layak Kuni kita bangun. Alhamdulillah program Gapensi Peduli sudah bangun rumah di Layak Kuni hampir 70 rumah. Kabupaten Lebak gitu. Iya. Tahun ini akan lanjut lagi karena kemarin sedang Covid, kita sedang ada bencana Covid, tahun ini lanjut lagi. Kita ada di 100 rumah program tahun ini, insya Allah. Doakan Kang Gigi dengan masyarakat juga. Ada pembagian beras buat warga miskin. Itulah dasar kenapa saya membuat Gapensi Peduli. Itulah pengaruh ibu. Pengaruh ibu ya. Itulah didikan ibu. Ibu tuh sosialnya tinggi. Bahwa ibu bilang begini, mau seberapapun banyak harta Anda, kalau Anda pelit, kalau Anda tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, Anda sama saja bohong. Jadi memang orang tua ini klop ya. Ya, alhamdulillah saya diberikan orang tua yang memang dari sisi dunia beliau mengajarkan, dari sisi akhirat juga mereka mengajarkan. Klop luar biasa. Ya. Perpaduan yang luar biasa. Ya. Akhirnya jadi yang seperti ini. Nah, makanya kalau orang anak-anak muda di Lebak ini nanya, siapa idola kamu? Orang ada yang jawab Raffi Ahmad, saya enggak. Ya. Siapa idola kamu? Idola saya adalah ibu dan ayah saya. Ya, Gitu. Dan saya sering dengar tuh itu ya, kalau ada acara-acara ya, saya pikir, wah ini memuliakan orang tua. Jarang loh, saya nggak pernah melihat ya beberapa pejabat ya yang sudah diri ketika sambutan itu memuliakan orang tua. Oh iya, gitu. Tanpa mereka saya tidak akan juga duduk di sini hari ini. Tidak akan pernah bisa berlari berdiri tanpa mereka itu kan. Ya. Nah, Kang, luar biasa. Ya. Saya ada yang mau ditanya nih. Apa? Saya lihat di status WA ya, atau mungkin DP-nya ya. DP WA. Ada kutipan gini, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta, ini DP Akang kan? Iya. Ya. Maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu membantu mewujudkan. Iya. Nah, emang ada yang belum kewujud nih. Ada yang belum terwujud. Jadi tadi baca lagi Kang Gigi coba. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, Ya. maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Ini buat anak muda Lebak nih. Oh, bukan buat Kang Nabil ya? Ya, itu motivasi buat anak Lebak, anak muda Lebak. Betul. Bahwa apa? Kalau kita yakin Allah akan ngasih. Gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah bagaimana kita berprasangka baik kepada beliau, bahwa kalau kita punya keyakinan satu saat nanti kita akan sukses, Allah akan kasih sukses. Artinya alam semesta yang akan bahu-membahu bantu kita itu ini Allah. Allah ya. Iya, karena kita yakin Allah ini maha baik, Allah ini maha penyayang, Allah maha pengasih. Allah akan ngasih selama kita mau kerja keras, selama kita tidak banyak mengeluh, dan selama kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi tetap campur Allah ya. Oh iya dong, nggak boleh dong. Gitu. Sama tadi yang ini. Nggak boleh dong. Sekian persennya. Iya dong. Ya, jadi perlu guys ketahui ya. Jadi Kang Nabil ini bukan serta-merta ada di sini simsalabim abrakadabra ya. Iya. Enggak. Jadi melalui proses panjang, melalui liku-liku hidup, banyak tikungan, banyak tanjakan, semua dilaluinya. Tapi semua itu atas bimbingan kedua orang tua. Iya, betul. Nah, jadi ini harus dicontoh buat anak-anak muda di Lebak khususnya ya. Mungkin Banten umumnya, bahwa tidak ada sesuatu yang instan, semuanya perlu proses. Nah, kembali lagi ke Kang Nabil. Kang, ini bukan rahasia umum lagi nih ya. Ya. Sebentar lagi kita 2024. Nih, 2024. Ini udah banyak nih di luaran. Wah, ini akan jadi ini akan jadi ini. Ya, Bahkan saya seminggu yang lalu pernah menulis di Facebook ya. Ya. Sampai ada yang telepon saya nulis di situ tentang kilometer 7 dan 2024. Benar nih. Ya. Benar. Ya. Jadi seperti saya ketahui kan di keluarga Bapak yang saat ini terlihat ya, Ya. media. Selain Ibu Bupati Ya. sudah mau 10 tahun ya, 2 periode di sini. Ada Kang Billy gitu, Kang Bill di Gapensi. Ada juga Kang Hasbi ya, Ya. yang anggota DPR RI ya, fraksi PDI Perjuangan. Juga yang baru kemarin ini terlihat Kang Amal. Ya, jadi Kadin Banten ya. Ya, di Kadin Banten. Ini sampai saya buat tulisan nih, gitu. Mau kemana arahnya nih? Ya. Mungkin tulisan itu bisa benar atau bisa salah. Itu Ya. kan hanya kalkulasi saya. Ya, Tapi ada juga sampai yang telepon ke saya, gitu. Udah bla bla bla, ya biarlah ini dinamika ya. Ya. Mending saya bertanya langsung ke Ya. orangnya. Sebenarnya nih, Kang Nabil, 2024 tuh mau kemana Kang? Nah, iya. Apa di Gapensi saja atau kemana nih? Ayo kita dengerin langsung. Oke.
2024 itu seksi ya. Seksi banget. Itu pertanyaan yang sering banget orang ditanyakan kepada saya. Jadi gini Kang Gigi, 2024 itu masih ada sisa waktu 2 tahun. Sekarang juga kita mesti juga menghargai Bupati kita, Ibu Bupati, Bu Haji Iti Oktavia Jayabaya. Beliau masih sisa 2 tahun. Kalau kita bicara tentang 2024 adalah seolah-olah kita Bu Haji Iti mau selesai. Iya ya. Padahal masih 2 tahun. Prematur sekali. Ya. Yang kedua, kalau orang bertanya, apakah Pak Nabil ini mau 2024 mau nyalon bupati? Saya bilang begini, saya tidak pernah berpikir jadi bupati. Tidak pernah memikirkan atau ambisius sedikit pun untuk menjadi seorang bupati, tidak. Yang saya ingin adalah saya bisa bermanfaat, saya bisa membesarkan usaha-usaha saya, lalu saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gapensi Peduli masih tetap jalan. Jadi atau tidak jadi bupati saya. Karena tujuan hidup ini adalah bukan jadi bupati, Bisa bermanfaat ya buat orang lain. yes. Karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam agama, tidak ada firman Allah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah menjadi seorang bupati. Tidak ada. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyak manusia. Saya ingin itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita bicara 2024 kembali lagi, apakah kita sampai kepada 2024 nanti? Belum tentu. Biarlah Allah yang memantaskan, biarlah Allah yang menempatkan mau dibawa kemana diri Nabil ini 2024. Apakah tetap di Gapensi? Apakah masyarakat dan Allah mengizinkan saya atau menempatkan saya jadi bupati? Hidup ini kan kita tidak pernah tahu. Yang penting yang saya jalani hari ini adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang Nabil, seorang anak JB, seorang adiknya Bu Haji Iti yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Lebak. Itu aja. Keren, keren banget. Ya, jadi itu guys yang harus diketahui ya. Katanya Kang Nabil sudah mau jadi bupati atau tidak jadi bupati itu bukan masalah. Ya, bukan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana bisa bermanfaat Ya. buat orang lain. Betul. Sudah terjawab semuanya. Karena hari ini mungkin saya merasa saya diberikan kenikmatan oleh Allah, Kang Gigi, bisa jadi pengusaha, bisa menghasilkan margin. Saya ingin sebagian daripada margin saya untuk membantu kebutuhan-kebutuhan warga-warga miskin di Lebak. Semacam RTLH, rumah tidak layak huni. Saya tidak mau. Saya bilang ke anggota saya di Gapensi bahwa Anda jangan pernah nunggu dari pemerintah. Marilah sisihkan uang Anda, sisihkan keuntungan Anda, kita bangun. Kita bantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, Gitu. ini pertanyaan yang agak nyerempet lagi. Ya, ya boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh. Boleh, kita santai aja. Seandainya tadi kan alam semesta mendukungnya. Ya, Jawabannya yes or no. alam semesta mendukungnya. Iya. Gini. Yes or no aja. Ya, enggak. Jadi gini loh. Kalau memang masyarakat Lebak itu mendukung dan ingin saya mimpin beliau mereka saya siap. Siap ya. Siap. Tuh. Tapi kalau saya yang ambisi, saya yang meminta, saya mengupayakan, saya enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi intinya jika alam semesta mendukungnya, Ya. siap ya. Siap. Siap untuk di Lebak 1. Siap. Ya. Kalau masyarakat mendukung ya. Mendukung ya. Tapi saya tidak akan meminta, tidak akan mengupayakan. Yang jelas kalau masyarakat dan Allah menginginkan saya menjadi bupati Lebak, insya Allah saya siap. Ya. Karena ini adalah tanah lahir saya hidup di sini. Amin. Saya akan mati juga di sini. Amin amin Gitu. betul. Terima kasih. Ya, sedikit. Apa nih? Kita berbicara Ustaz. Saya sempat lihat nih Ya, ya. di channelnya Mang Uday Channel. Ya. Nyanyi gitu Bang Nabil. Ya, saya memang suka Acara nyanyi. apa itu? Itu acara kemarin apa bulu tangkis ya, badminton ya. Badminton. Memang saya suka nyanyi saya. Ya Suka. sering saya lihat dia nyanyi. Tiap acara nyanyi mulu. Ya, saya senang nyanyi saya. Saya senang nyanyi dari Gapensi. acara Gapensi, bulu tangkis dan badminton ya. Iya. Acara HUT Gapensi. Gapensi. Ya. Tiap acara biasanya juga suka nyanyi. Nyanyi. Saya terakhir ketemu itu waktu acara Saya Adinda ya. Ya, oh yang ada ya. Ada kita juri juga di situ, kita nyanyi juga gitu bareng. Jadi memang saya melihat sosok beliau. Makanya kenapa saya berani menulis gitu, berani menulis tentang maaf keluarga Bapak ya. Ya selama ini ya saya cukup ya dekat dengan ibu ya. Ya. Tahu ibu tahu juga dengan sebetulnya dengan Kang Hasmi juga saya tahu karena dulu pernah di satu fraksi nih. Iya. Cuman dengan Kang Nabil nih Baru ya. baru tahu. Iya. Dan guys, tadi pernah cerita sedikit ya
Jadi kita tuh jangan pernah menilai seseorang itu Dari hanya pandangan orang dari lain. pandangan orang lain, Jangan. dari kacamata orang lain, Ya. dari katanya, Ya. itu yang akan menjerumuskan kita. Ya. Mending langsung ketemu orangnya, ngobrol sedikit saja, kita akan bisa menilai Ya. siapa orang tersebut. Ya. Setuju. Ya, itu poin loh. Sebetulnya itu satu Iyalah. poin yang tadi diberikan Iya. oleh Kang Nabil. Iya, Kang itu saya. buat masyarakat Lebak lah. Buat masyarakat Lebak, jangan pernah menilai orang dari pandangan orang lain. Ya. Karena kita tidak akan pernah objektif. Kita nggak pernah tahu apa perasaan orang lain tentang penilaian kepada kita. Makanya tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Tapi aku nggak kenal kamu tetap sayang kok. Iya, gitu. iya. Karena gitu. Gitu. Nah, makanya saya juga kan datang ke Pascal ini Iya. hari ini karena sayang dengan Kang Gigi Kang Japar. Alhamdulillah. Semoga Kang Gigi dan Kang Japar channel YouTube-nya meningkat terus. Amin. Sukses selalu, sehat selalu ya. Amin. Oke. Ya, jadi guys, selain channel YouTube-nya juga bisa meningkat ya, subscribe-nya. Tapi yang lebih penting ini obrolan ini bermakna. Ya. Sesuai dengan programnya yaitu Ona. Amin. Obrolan bermakna. Bisa kita jadi pendengar, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Patut dicontoh. Saya sangat setuju lah dengan apa yang dikatakan Kang Nabil. Nih, ada lagi satu pertanyaan, Kang. Ya, siap. Kita ini bisa 2 hari loh, Kang, kita. Podcast di sini kita bisa Apa-apa, ya. bisa 2 hari. Ya. Maksudnya udah beliau ada jadwal kemana-mana lagi soalnya Ya, sekarang. ya. Kita kurung dulu di korek habis. Kang, ini kan keluarga Bapak tuh banyak sekali yang seperti saya sebutin lah paling nggak 4 orang ini. Ya. Nih, apakah Bapak ikut menentukan kemana si A ini, kemana si B ini, kemana anak-anaknya, gimana? Kalau Bapak sebenarnya demokratis. Demokratis. Cuman ya namanya seorang ayah juga ingin juga dia punya pemikiran bahwa kemana baiknya anak saya ini. Tapi dia tidak mendikte anaknya untuk jadi ini tidak. Beliau membebaskan anak-anaknya mau di profesi apa, mau di bidang apa. Cuman kami ini karena kami berempat ini adalah cinta sekali kepada ayah, kami menghargai sekali kepada ayah. Bapak saya ini orang yang sangat dihormati di keluarga kami. Lalu kami kalau memang mau melangkah pasti kami akan bicara dengan beliau. Oh gitu. Ya, dan beliau akan memberikan pandangan-pandangan itu. Bobil, kamu baiknya di sini, lebih baik di sini, bagusnya di sini. Nah, kami akan pikirkan pertimbangan-pertimbangan beliau itu. Tetap, gitu Kang Gigi. tetap dari beliau ya. Oh, tetap, semuanya ya. tetap Kang Gigi karena bagaimanapun beliau adalah Nyawanya, dengan hidup kami lah ya. gitu. Nah, karena saya juga tertarik dengan perkembangan politik Ya. di Lebak ini, khususnya ya maaf ya Kang Nabil, Ya. dengan keluarga Bapak ya. Seperti yang saya tulis tuh kemarin di Facebook. Saya melihat nih, boleh dong ya? Boleh, boleh, boleh. Nih. Ya, Kang Java, Abang Java, saya punya pendapat gini. Dapat apa? Kan keluarga Pak JB ini pertama nih Bu Haji itu ya Bupati. Ya. Saya sampai nulis, ibu kan udah 2 periode nih, ya. Kalau untuk di Lebak 1 lagi, kemungkinan secara konstitusi tidak memungkinkan. Ya, sudah cukup lah ya. Cukup ya. Kemungkinan ibu bisa beralih entah itu ke Banten atau ke Senayan kan itu. Ya. Saya sempat nulis itu. Nah, pengganti ibu itu siapa di Lebak 1? Itu kan jadi pertanyaan juga. Apakah misalnya keluarga, maaf Pak, Bapak JB itu rela melepaskan nih Istana Lebak ini ke keluarga lain, Yes. sedangkan sudah 20 tahun program dan rencananya sudah berjalan. Ya. Akan sangat tidak ini ya, tidak efisien ketika ini diambil alih orang yang beda ya. Nah, di situ saya nulis yang paling cocok itu menggantikan itu di samping dengan style dan medsosnya ini ya, kayaknya Kang Nabil gitu. di Lebak 1. Nah, saya nulis itu ya. Iya. Jadi bukan berarti saya sudah tahu. Iya. Ini Kang Nabil yang cocok. Terus bagaimana dengan Kang Hasbi? Saya sampai tanya, Kang Hasbi kayaknya lihat dari perkembangannya di medsos ataupun sehari-hari dia lebih konsen lagi dengan yang sekarang kayaknya gitu di DPR RI dengan dapilnya di DPR RI. Terus ada lagi sekarang Kang Amal ya. Amal ya. Udah jadi ketua Gapensi, Ketua Kadin. ketua Kadin Banten ya, ya. ketua Kadin Banten menggantikan Bapak kalau nggak salah. Ya. Bapak langsung ke Pusat, ya. jadi wakil ketua umum di pusat. Nah, terakhir di pelantikan ketua Kadin Ya. di Warung Gunung, Ya. sempat terlontar juga dan ada tamu juga Pak Wagub, Pak Andika, Ya. Saya sampai ada bahasa Bapak ke Pak Andika, silakan nih untuk jadi Pak Wagub suatu saat bisa jadi gubernur Banten. Betul. Apakah nih Pak Andika ini nanti dipasangkan dengan
keluarga juga. Dan saya berhitung-hitung nih, kayaknya Kang Amal nih, gitu. Ada bocoran nggak? Kayaknya Kang Amal nih yang diproyeksikan untuk mendampingi. Karena kalau hitungan saya secara pribadi, pasangan ini dua-duanya milenial ya. Kang Andika, keluarganya siapa yang tidak tahu keluarga Banten? Hampir semua kota, kabupaten, keluarga besarnya juga. Ya. Dipadukan dengan Kang Amal, Lebak mah jangan ditanya lah. Iya. Walau bagaimana pun. Ini apakah ini benar-benar pasangan yang dahsyat nih? Ada bocoran nggak? Saya tuh bocoran aja. Kayaknya hari ini kayak dijebak saya nih. Enggak sama nggak? Gini, Tulisan saya sama nggak dengan kenyataan nanti? Itu kan prediksi. Prediksi. Itu sah-sah saja dan indah-indah saja. Indah-indah aja. Cuman terkait Banten, terkait Lebak, ya kalau Banten tanya Bapak lah. Gitu ya. Saya nggak boleh jawab lah. Nggak bisa jawab. Itu bukan karena saya untuk jawab. Itu bukan. Kalau Lebak juga tanya masyarakat lah. Tadi kan Gigi bilang yang cocok, Nabil, saya ucapkan terima kasih. Itu apresiasi, itu sangat satu kehormatan buat saya. Tapi terkait apakah saya jadi bupati atau tidak, tanya warga Lebak lah. Gitu. Ya. Sudah disampaikan. Yang penting siap, yes or no. Tadi udah jawab. Kalau yes, Allah memantaskan, Allah menempatkan dan warga Lebak mendukung, insya Allah saya siap. Siap ya. Siap. Tapi kita juga harus melihat bahwa masih banyak di Lebak orang-orang yang punya kompetensi juga. Semoga juga pemimpin Lebak, masyarakat Lebak bisa memilih lebih banyak pemimpinnya kan, Gigi? Betul. Jadi ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan. Karena sebetulnya ya saya bukannya mendukung ya, tidak. Ini semata-mata buat guys. Wah itu Kang Gegi benar-benar ngedukung tidak. Ini hanya tulisan saja. Karena ada beberapa kriteria untuk menjadikan orang duduknya. Ya. 1 popularitas, 2 logistik, 3 program kampanye. Ya. Dan semua tuh ada di sini. Ada di panjang. Semua ada di sini. Kalau satu aja itu tidak ada, agak berat ya. Tapi untuk jadi Lebak 1, tentunya secara undang-undang tetap harus diusung ya, parpol atau gabungan parpol. Ya. Nah, saya tidak melihat nih Kang Nabil itu ada di salah satu parpol. Enggak. Beda dengan Ibu. Ya. Ibu kan ketua provinsi ya. Nih, ada kendala enggak? Enggak ada kendala. Enggak ada. Cuman saya memang kalau saya di parpol, saya lebih terkotak saja. Nanti kan misalnya kalau saya PDI, padahal banyak teman-teman saya juga yang di Demokrat, banyak teman-teman saya yang di P3, banyak teman-teman saya yang di Gerindra. Nanti pengusaha itu kita harus membangun networking yang memang luas kan Kak Gigi. Tidak boleh terkotak-kotak atau terbatasi oleh partai. Jadi artinya kalau memang mereka partai mau percaya kepada saya, ya mereka akan datang kepada saya dan mendukung saya gitu kan. Tidak perlu kami ini, saya tidak mau saya bukan orang tipe orang yang ngeluh menyodorkan diri bahwa partai saya bagus, enggak lah. Biar masyarakat yang menilai, nanti kekuatan penilaian masyarakat itu akan menjadi sebuah penilaian partai. Gitu Kang Gigi. Bukan karena wah gampang partai malah. Oh bukan ya. Bukan, tidak. Cincai lah gitu. Tidak lah. Soalnya di masyarakat itu berkembang kabar seperti itu. Nah, gampang partai apapun katanya. Masa sih gitu? Enggak. Pura-pura nyawa masa sih. Partai juga kan punya dasar-dasar. Mekanismenya ada. Ya, mekanismenya lah. Artinya punya mekanisme sendiri kan Kak Gigi ya. Ya, selama masyarakat Lebak menginginkan dan diwakili oleh beberapa parpol itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Berjalan lurus gitu. Tapi yang penting kita doakan Lebak maju, Lebak sukses, siapapun bupatinya, siapapun pemimpinnya. Masyarakat Lebak akan merasakan daripada kepemimpinan itu, daripada manfaat itu Kang Gigi. Nah, itu. Kang, seandainya kita bicara seandainya ya. Seandainya Akang itu 2024 itu jadi Lebak 1. Ini kita bicara seandainya ya. Apa sih program prioritas buat Lebak? Saya akan beresin drainase di Lebak. Saya akan beresin banjir di Lebak. Memang bermasalah. Dan itu akan kompleks banget kalau kita nggak tangani dari hari ini. Harus ada di dalam kekuasaan. Lah iya harus dong. Kalau di luar tidak bisa. Susah. Nah, gitu. Kalau di luar tidak bisa. Ya? Tapi kalaupun di luar saya akan berikan saran kepada pemerintah bahwa Lebak ini kalau tidak diurusi tentang banjir hari ini, dia akan kompleks. Dia akan seperti Jakarta nanti.
bagaimana amdal-amdal perumahan, bagaimana drainase kota. Kan Kang Gigi tahu sendiri Lebak hari ini hujan sedikit, hujan agak lama sudah banjir. Ini harus dibenahi dari sekarang sebelum persoalan ini komplek lagi. Kalau di luar kekuasaan itu tidak bisa ya Kang? Ya susah dong. Susah. Mau gimana dong? Apalagi misalnya, wah kenalah dengan penguasa. Paling kita hanya bisa memberikan saran. Kalau komando nggak di tangan susah. Nah, gitu. Iya. Beda ketika komando di tangan. Beda dong. Jadi itu tugas pertama ya. Iya, tugas pertama banjir. Nanti di Lebak. Iya, pemenahan banjir ini. Nah, kita akan mengerucut saja lah ke Lebak satu lah sebelum ke Lebak satu aja. Ya. Ya. Kita lebih konsennya di Lebak satu kok gitu ya. Kang, kira-kira kalau Akang di Lebak satu kan perlu partner dong ya. Lebak duanya apa ya, Lebak duanya. Yang dibutuhkan Akang tuh Lebak duanya seperti apa Kang? Kalau saya buka di sini semua nanti nggak seru ya. Nggak seru ya. Nggak Tapi ada clue-nya aja, clue-nya aja. Iya kan? Biar kira-kira tidak menunjuk satu nama ya. Iya, tidak. Kira-kira Yang saya perlukan adalah menurut saya orang yang memahami administrasi pemerintahan. administrasi pemerintahan. Berarti belum tentu orang birokrasi. Apa harus orang birokrasi? Nggak tahu. Harus Biar itu jadi rahasia saya saja. Terus mengenai asal usul, apakah selatan, utara, timur, barat itu menjadi Siapapun yang terbaik. Lebak? Siapapun yang terbaik. Yang penting dia warga Lebak. Tidak mengakomodir wilayah, tidak. Nggak ada perlu. Yang bisa. Yang penting dia terbaik dan dia bisa memberikan manfaat buat seluruh Lebak ini. Kalau kita akomodir ini selatan, nanti utara gimana nggak kepilih? Harus orang parpol? Nggak perlu juga. Orang proporsional. Nggak perlu juga. Itu kondisional saja kan. Kondisional. Ya, langsung ke sana. Nah, berarti udah ada bayangan dong. Selama ini ada bayangan, paling tidak ada komunikasi gitu dengan satu atau dua orang. Udah ada misi. Udah ada Belum. Masih jauh lah belum. Masih jauh ya? Belum. Oke, masih jauh. Guys, kita sudah ngorek sampai situ aja. Kang Nabil juga sudah punya kegiatan yang banyak nih. Terima kasih juga Kang Nabil, Ibu dan yang lainnya, teman-teman semua. Satu pertanyaan terakhir buat Kang Nabil. Nanti pesan-pesan buat Boleh. Itu. Boleh. Nah, Iya. itu justru Iya. pertanyaan terakhir ini. Ada yang mau disampaikan Kang buat Boleh. warga Lebak? Boleh. Silakan. Mangga. Saya ingin menyampaikan untuk seluruh pengusaha di Lebak bahwa jangan kebanyakan nyimpen uang di bank. Oh, gitu. Karena deposito Anda hanya dibayar 7%, tapi kalau Anda mau bersedekah kepada warga miskin di Lebak, Anda akan diganti 700% oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan nyimpan deposito di bank. Bank hanya 7%, tapi kalau Allah akan ganti 700%. Ya. di luar dari yang kita perkirakan. Apalagi hari ini masyarakat Kabupaten Lebak, masyarakat miskin Kabupaten membutuhkan uluran tangan Anda semua. Bagi Anda yang berkecukupan, marilah kita sama-sama berbuat baik, karena hidup bukan mencari yang terbaik, tapi hidup mencari siapa yang mau melakukan yang terbaik. Luar biasa, sepakat. Itulah guys apa yang dibilang Kang Nabil, bahwa nggak usah nyimpen deposit di bank gitu ya, hanya 7%. Kalau depositnya dengan Allah 700%. Ya. Ini kata-kata sederhana tapi ngena gitu ya buat semua. Jadi ini terima kasih semuanya Kang Nabil. Siap, sama-sama. Kang Bang Java, terima kasih buat pemirsa semuanya. Ini adalah programnya Ona, obrolan bermakna dari Gedung Faskal Rangkas Bitung. Ciao. Oke.